Oke, saya 2 nggak apa-apa ya? Boleh. Hari ini Mbak Rina boleh kemaruk. Thank you. Ya, ini udah jam 6 nih, ibu-ibu sekalian. Apakah kita mau langsung mulai atau kita masih mau tunggu dulu? Coba di Mulai aja Pak Modi, sesuai ini aja. Oke. Baik, saya persilakan kita sekalian untuk mengambil saat hening dulu ya, untuk mempersiapkan masuk ke persekutuan kita hari ini. Ya, selamat sore ibu-ibu sekalian. Hari ini edisi spesial ya. Ini seperti persekutuan wanita ya, komisi wanita ini ya. komisi Bombo. Nggak apa-apa. Yang bapak-bapak mungkin kan lagi nunggu hujan ya, jadi belum bisa pulang. Nah, kalau gitu kita mulai aja ya. Kita mau nyanyi sebuah lagu KG4. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Oke. Ya. Ya, itu tadi lagu pembuka kita ya. Memang pada akhir-akhir ini karena fokusnya online, jadi kita banyak nih video-video musik ya dari berbagai gereja yang bagus-bagus, membantu sekali nih. Oke, siap. Kita sekarang masuk ke dalam doa pembuka. Bolehkah saya meminta kesediaan dari Bu Morin untuk membuka dalam doa? Ya, boleh Pak. Ya, terima kasih Bu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, pada sore hari ini kami masih Tuhan sertai dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu di persekutuan rumah tangga kami, walaupun hanya melalui Zoom Tuhan, melalui online. Tapi biarlah tidak mengurangi hikmat yang kami rasakan. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengar nanti dari firman Tuhan
yang disampaikan oleh Penatua Modi, kami bisa serap, kami bisa simpan di dalam hati kami, dan kami bisa pakai dalam kehidupan kami. Sertai Tuhan di dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Itu juga dengan saudara-saudara kami yang belum bisa atau belum ada waktu untuk hari ini. Kami mohon Bapa untuk yang akan datang, kami lebih banyak lagi bersekutu. Terima kasih ya Bapa. Kami datang melalui Putramu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Bu Morin. Sama-sama. Ya, kita sebentar lagi akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dengan memujikan PKJ 255, Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang, pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Ya, nah sekarang kita masuk bersama ke dalam pembacaan Alkitab. Hari ini singkat saja bacaannya, cuma 3 ayat ya. Mari kita buka bersama Yesaya 46 ayat 9 sampai 11. Nah, teknisnya mudah saja, saya dulu ayat 9, nanti ibu-ibu sekalian ayat 10, lalu kemudian kita baca bersama di ayat 11 gitu ya. Baik, sudah ketemu semua ibu-ibu? Sudah. Sudah ya? Oke, mari kita bersama perhatikan bacaan firman Tuhan. Ayat 9, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah, dan tidak ada yang lain. Akulah Allah, dan tidak ada yang seperti aku. Yang memberitakan dari mulanya hal yang kemudian. Dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Oke, kita baca bersama ya, ayat 11, 1, 2, 3. Yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Demikianlah pembacaan kita. Berbahagialah ya kita semua yang selalu rindu untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita. Ya, saya stop share dulu saja. Baik, ibu-ibu sekalian yang terkasih, hari ini kita punya tema
berkuasa untuk berkehendak. Ya, ya selamat sore bagi Pak Sesvau yang bergabung. Ya, jadi kita sekali lagi punya tema berkuasa untuk berkehendak. Ibu-ibu dan bapak-bapak, pada waktu kuliah, ya saya itu kebetulan mendapatkan sebuah berkat dari Tuhan nih, karena saya bisa pergi ke Thailand, ikut acara ASEAN, jadi ada sebuah camp pemuda, tapi ini programnya memang program ASEAN, jadi saya itu puji Tuhan mewakili Indonesia gitu, sama kontingen Indonesia, kita pergi ke Thailand sebagai perwakilan. Nah, di situ kita biasalah gitu ya, lebih kayak study tour, lalu kita mempromosikan kebudayaan masing-masing gitu-gitu, terus tukar-tukar cerita lah, dan ada kegiatan kebersamaannya gitu ya. Ya, kegiatannya cukup menyenangkan ibu-ibu, tetapi ada satu hal yang waktu itu berkesan buat saya gitu ya. Jadi tuan rumah Thailand ini ternyata pemuda-pemudanya ini kurang bisa bahasa Inggris. Dan saya baru tahu juga ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa orang Thailand itu lucu, belajar bahasa Inggris tapi pakai aksara Thailand yang keriting-keriting itu kayak mie itu. Nah, jadi lucu itu. Mirip kayak misalnya ibu-ibu misalnya lihat gitu ya, misalnya Bu Sebayang gitu lihat si Alvin lihat PR bahasa Inggrisnya tapi pakai aksara Sunda, kan aneh ya. Jadi pelafalannya pelafalan Thailand, lidah-lidahnya tetap Thailand tapi ngomong bahasa Inggris. Makanya mereka kita ajak ngomong itu agak ini ya, kalau bahasa Jawanya belegak-beleguk gitu ya. Gimana, bingung nih mau ngomong, ngerti mungkin ya, ngerti tapi balasnya bingung gitu. Nah, satu kali saya sedang ngobrol lah ini sama teman saya cowok dari Thailand. Lagi perjalanan, terus kita ngobrol soal hobi lah. Terus kemudian kita ngomong soal makanan kesukaan. Terus saya tanya nih ke teman saya ini, samping saya. Do you like tea? Apa kamu suka teh? Nah, teman saya dari Thailand ini diem. Tapi saya lihat nih, diem bingung gitu. Hah? Kayak ngomong apa sih lu gitu. Terus kemudian saya ulangin lagi, lebih pelan. Do you like tea? Hah? Tanya. Tea, saya bilang gitu. Masih bingung dia. Akhirnya dia kasih HP-nya gitu ya. Mengisyaratkan ketiklah gitu. Ketik di HP aku aja deh, kamu ngomong apa sih gitu. Ya udah. Saya tulis T-E-A-T. Saya tanyain gitu ya. Begitu dia lihat, ketawa dia. Oh, tea. Saya gantian yang diem. Kenapa, Bapak Ibu? Dalam hati saya bilang, perasaan cara ngomong lu nggak beda. Tadi sama ngomongnya ti juga gitu ya. Kok bisa nggak paham? Saya cuma ti aja, ti ya sama. Tadi juga bilang gitu. Oh ti iya. Nah, bagi saya ini sebuah hal yang aneh gitu ya. Masa sih nggak paham gitu? Tapi ternyata setelah saya tanya-tanya gitu ya, memang kendala bahasa atau bahasa keren itu language barrier gitu ya. Itu terjadi. Bapak Ibu. Jadi language barrier itu misalnya nih kita ngomong bahasa Inggris sama orang ya kayak gitu, orang Thailand gitu ya. Bagi mereka itu bukan bahasa Inggris gitu. Karena bahasa Inggris mereka lidahnya tadi ya pakai aksara yang keriting-keriting tadi itu, baru mereka ngeh, oh ini bahasa Inggris baru begitu. Dan ternyata nggak cuma di sesama ini ya, sama orang luar negeri gitu. Kita aja deh gitu. Saya misalnya di sini pengen bahasa Sunda, lagi nongkrong sama pemuda-pemuda Cibadak nih, gitaran gitu ya, nongkrong. Saya pengen coba pakai bahasa Sunda, gitu ya, mulai pakai maneh-maneh gitu ya, apa sih gitu, urang gitulah, pokoknya gitu ya. Terus kata pemudanya, Pak, udah nggak usah Sunda-Sundaan, aneh, udah nggak usah, mendingan bahasa Indonesia aja udah jelas. Kadang-kadang saya juga suka kebalik ya, mau bilang maneh, urang gitu. Misalnya lagi main game gitu ya, orang mau pilih apa gitu kan, padahal maksudnya kamu pengen pilih apa, kan sama nih gitu, mereka cerita kayak Panaya dulu nih mau main PS, mau bilang mana jadi urang gitu,
maksudnya gimana sih gitu, kebalik-balik. Jadi kita aja nih sesama orang Indonesia aja bisa terkendala bahasa. Nah, kenapa sih saya bawa cerita ini, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak? Bahwa saya jadi ingat kisah Menara Babel. Gitu ya. Kalau kita kan lihat contoh kendala bahasa, kalau di Alkitab paling pertama itu ada di kisah Menara Babel. Dan di Menara Babel itu Tuhan itu punya sebuah pemikiran begini. Wah, nih kalau manusia jadi satu logatnya, satu bahasanya, mereka mau rencana apapun pasti kejadian. Dan bagi Allah ini tidak baik, gitu ya, tidak baik. Maka kemudian yang Allah lakukan adalah mencerai-beraikan semua orang di tempat itu supaya terserak ke seluruh bumi dengan cara menyebar semua itu berbeda bahasanya, gitu ya. Akhirnya nggak ada lagi yang paham. Nah, saya rasa pengalaman saya tadi itu membuktikan bahwa kuasanya Tuhan tidak hanya masalah orang jadi nggak ngerti bahasa satu sama lain. Orang sama-sama ngomong bahasa Inggris aja, tetap nggak paham, gitu ya. Padahal ngomongnya sama, ti aja gitu ya. Tapi tetap nggak paham. Itu berkuasanya Tuhan menurut saya. Nah, pada hari ini makanya temanya adalah berpuasa untuk berkehendak, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat bahwa orang, siapapun begitu ya, pasti punya yang namanya kehendak atau kepengenan gitu ya, rencana. Tetapi nggak semua bisa melaksanakan. Jadi kalau bisa melaksanakan kehendaknya, itu punya modal, yakni kemampuan atau juga kuasa. Tuhan Yesus juga bahkan pernah, Bapak Ibu Saudara, menekankan hal ini di dalam Matius 14 ayat 28 sampai 29 gitu ya. Tuhan Yesus di situ mau berbicara siapa sih yang hendak membangun menara, nggak ngitung dulu biayanya gitu ya, supaya nanti kalau udah bangun bisa selesai. Kalau nggak selesai kan orang jadi mengejek, menertawakan gitu ya. Tentunya ini adalah hal yang benar pastinya. Karena kita sendiri pun selalu dididik apa-apa itu pakai planning dan juga rencana yang matang. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita mau bersama-sama bertanya, siapa sih yang sebetulnya berkuasa untuk berkehendak gitu ya? Siapa sih yang betul-betul punya kuasa untuk bisa bilang saya pengen ini, saya rencana ini gitu. Apakah manusia atau Tuhan? Nah, pada hari ini kita mau belajar dari Yesaya 46 ayat 9 sampai 11 ya. Mari kita lihat dulu di ayat 9. Di situ kita lihat Allah mendeklarasikan gitu ya, menunjukkan dirinya sebagai Allah satu-satunya, tidak ada yang lain, tidak ada yang seperti Allah, tidak ada yang seperti Tuhan kita itu. Dari sejak zaman purbakala. Nah, tentang apa ini gitu ya? Kenapa Allah ini, Tuhan kita yang kita percaya ini beda dengan yang lain? Bahkan kalaupun ada Allah disebut sebagai Allah, Allah yang lain itu tidak bisa seperti Allahnya kita ini. Nah, ternyata, Ibu, Bapak-Bapak sekalian, Tuhan berbicara tentang mengenai melaksanakan rencananya. Ya, kalau kita lihat di ayat 10 begitu dikatakan di situ, keputusanku akan sampai, gitu ya. Segala kehendakku akan kulaksanakan. Ini Tuhan berani bilang begitu, ya, bahwa aku ini satu-satunya Allah yang bisa bilang keputusanku begini, udah dikasih tahu dulu dari zaman dulu, kemudian berani juga bilang keputusanku itu pasti terjadi, nggak mungkin nggak akan terjadi. Nah, saya juga jadi ingat nih, Bapak Ibu sekalian, setiap pergantian presiden, ya, coba Bapak Ibu ingat-ingat ya, kalau setiap pergantian presiden itu setiap 100 hari, biasanya media-media itu membuat sebuah pembahasan gitu ya, 100 hari kinerja presiden baru kita. Gitu. Di situ mereka kemudian menyoroti gitu ya,
janji-janji yang waktu masa kampanye tuh udah mulai belum sih dilakuin gitu. Kan ada tuh ya janji masa pendek, terus kemudian masa panjangnya gitu ya, jangka panjang, jangka pendeknya. Itu udah mulai kelihatan belum sih? Apalagi kalau udah berakhir gitu ya, menjelang akhir-akhir periode jabatan. Apalagi pas kemudian mau nyalon lagi untuk jadi presiden periode berikutnya, itu pasti dibawa-bawa semua ya. Bapak sebagai presiden dulu, waktu janji pengen begini, pengen begitu, itu nggak terlaksana itu. Ya. Nggak peduli alasannya apa, pokoknya nggak terlaksana. Gitu ya. Jadi yang disorot kan pasti gitu ya, nggak bukan janji yang sudah ditepati. Yang disorot pasti janji yang tidak ditepati. Nah, ini manusia, Bapak Ibu sekalian. Tapi apakah cuma presiden? Apakah cuma pemimpin-pemimpin kita aja gitu ya, yang nggak bisa menepati janji? Kan kita suka bilang gitu, ada yang suka bilang bahwa saya dulu nggak percayalah sama pemimpin-pemimpin gitu ya. Janji-janji doang gitu katanya ya. Akhirnya juga nggak ada yang dilaksanain kan katanya begitu. Tapi apakah betul cuma mereka? Sebetulnya kalau kita mau mengakui begitu ya di dalam hidup ini, siapa sih yang bisa betul-betul menepati janji 100%? Nggak usah masalah menepati deh. Siapa yang masih ingat janji 5 tahun yang lalu, janji apa? Ada yang masih ingat? Mungkin Bu Sebayang masih ingat nggak dulu 5 tahun yang lalu sempat janji apa, Bu? Kayaknya ada janji ini nih, Bu. Masakin apa nih? Enggak. 14 tahun yang lalu juga ingat, Pak. Iya. Nah, jadi kalau saya perhatikan gitu ya, manusia itu terbatas sekali. Bahkan bukan masalah nepatin janji deh gitu ya. Untuk inget aja, manusia tuh perlu berjuang. Makanya sekarang coba kita lihat Bapak Ibu ya, di aplikasi Android kita nih, ada banyak aplikasi yang tentang ini pencatatan jadwal gitu ya. Dari cuma yang umum, kalender, tanggal ini, ada acara ini, sampai jamnya gitu ya. Hari ini jam sekian, itu ada semua sampai detail. Kenapa? Karena manusia gampang lupa gitu, sama janjinya. Janji sekedar buat ketemu, janji buat numpuk tugas, segala macam. Itu semua adalah janji yang seringkali kita lihat tidak ditepati. Nah, tentunya ini bukan hal yang baik ya, begitu ya. Namun kalau saya rasa ini juga sebetulnya menjadi pengingat bagi kita. Ya memang manusia itu nggak bisa. Udah janji terus kemudian 100% bisa menepati. Kita itu terbatas. Makanya kalau saya lihat orang-orang yang bijak biasanya janji itu tuh mereka sulit gitu ya untuk mengucapkan janji. Nggak gampang. Meskipun ada orang yang seringkali nanyanya begini nih, janji loh, janji ya, kan gitu ya. Anak-anak kecil tuh suka kadang-kadang juga gitu tuh. Aduh maaf ya, nak, mama hari ini nggak bisa nih, kita kan kemarin rencananya mau jalan-jalan. Ya aku nggak jadi sih gitu kan. Kemudian nanti, ya udah deh, minggu depan ya, minggu depan kita jalannya ya. Terus apa biasanya anak-anak? Janji ya, kan gitu ya. Janji loh mah gitu ya. Awas loh kalau enggak loh gitu. Kadang-kadang kita juga ada situasi-situasi dipaksa gitu suruh janji, kita mah nggak pengen gitu ya janji-janjian sebetulnya. Nah orang-orang bijak biasanya mereka menghindari untuk berjanji sembarangan. Karena apa ya, mereka tahu gitu ya, bukan yang nggak niat, bukan. Tapi karena mereka tahu gitu, suatu kali tuh ada suatu dan lain hal yang memang membuat susah gitu untuk nepatin janjinya. Ada aja gitu. Entah nanti hujan lah, ya kan. Kemarin saya sama Pak Sesong nih, nyemen gereja tuh. Udah janjian kita. Begitu datang hujan. Ya, untungnya masih semangat 45 ya, tempur aja gitu ya, hujan-hujannya terserah deh. Gitu. Kering juga, puji Tuhan gitu. Jadi ya syukur kepada Allah lah gitu. Tetapi ya itu kan manusia, kita mau planning seperti apa, pasti ada aja yang bisa menggagalkan rencana, kehendak kita, dan juga janji kita itu. Nah, sekarang Tuhan begitu nggak kira-kira? Ya, saya percaya bahwa
Bapak Ibu Saudara, Tuhan nggak seperti itu ya. Tuhan itu nggak pernah yang namanya ingkar janji. Nggak pernah juga lupa gitu. Satu hal lagi Bapak Ibu Saudara, manusia kalau udah ada rencana, apalagi orang percaya ya, biasanya kan doa kan, atau ngadain syukuran, ngadain ibadah misalnya ya, supaya nanti dapat berkah gitu ya, dapat restu dari Tuhan, bisa lancar semuanya kan gitu ya. Selalu misalnya, Pak doain ya, saya lagi mau daftar ke sini nih gitu ya, daftar kerja, daftar kuliah gitu kan. Memang karena kita merasa ini rencana belum tahu gitu ya, kita masih 50-50 jadi atau enggaknya. Apakah Tuhan begitu? Aku tak nyelamatin manusia lah, aduh tapi 50-50. Kalau begini, kalau aduh nggak bisa nih gitu. Enggak kan? Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga nggak perlu minta restu dari siapapun ketika dia berencana kan, gitu. Nggak ada kan Tuhan minta restu siapa dulu gitu ya supaya lancar rencananya Tuhan, kan nggak ada. Bahkan saya pernah nih mendengar cerita dari teman saya atau jemaat gitu. Jadi di daerah Sumatera, saya lupa Sumateranya bagian mana gitu ya. Tetapi ada sebuah kampung yang isinya ini kalau beliau yang menceritakan, isinya ini pencuri gitu. Ini tukang curi-curi semua nih gitu ya. Yang lucu adalah ketika mereka mau merantau untuk yaitu kerja sebagai pencuri itu di kota lain gitu ya, mungkin yang lebih menguntungkan, ngadain ibadah juga ternyata ya. Undang keluarga gitu ya, tetangga gitu, doain gitu. Ya Tuhan, semoga saudara kami ini gitu ya bisa sukses nanti ya, apa nggak tahu sukses ya nyurinya apa jangan-jangan gitu juga ya, saya nggak tahu deh doanya ya. Tapi yang jelas ada yang cerita begitu. Dan yang cerita pun juga heran. Nah, apalagi saya yang diceritain kan, makin heran juga saya. Jadi orang niat buruk aja ternyata ada juga loh yang masih bisa ini ya, minta restu gitu, minta berkah dari Tuhan ternyata. Nah, kan Tuhan nggak seperti itu. Bahwa Tuhan tadi kalau kita lihat di ayat ke-11 dikatakan bahwa aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Cuma Tuhan yang sebetulnya bisa berkata seperti ini. Bahkan kalau kita bisa melihat dari pengalaman hidup ini, bukan hanya dari kita, tapi dari orang-orang di sekitar kita, kita bisa melihat bahwa Tuhan saja bisa membuat rencana manusia gagal, supaya rencananya tetap terjadi. Gitu ya. Bahwa ada orang misalnya niat jahat, kemudian dicegah niatnya itu tidak berhasil, begitu kan. Karena Tuhan memang sudah punya rencana, untuk misalnya menyadarkan dan lain sebagainya. Jadi Tuhan bukan hanya bisa menepati janjinya 100%, tapi Tuhan juga bisa intervensi rencana manusia gitu. Nggak bisa gitu ya. Ini rencana saya harus jadi. Itu Tuhan. Ada yang bisa begitu? Rencana orang lain bisa kita intervensi supaya rencana kita terjadi? Kan nggak ada ya. Kalau nggak pakai cara-cara yang aneh-aneh. Nah, itulah perbedaan kita dengan manusia, Bapak Ibu Saudara. Kita dengan Tuhan, begitu ya. Karena kita adalah orang-orang yang terbatas. Dan ini juga berarti, Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya kehendak, kalau kita punya rencana, itu pun juga harus seiring dengan kehendak Tuhan. Supaya kita betul-betul bisa yaitu selaras gitu ya, nggak nabrak dari rencananya Tuhan. Nah, kemudian ada yang suka bertanya begini nih, Pak, saya tuh percaya sih gitu ya, di Alkitab itu Tuhan ini punya janji bagus-bagus semua ya, saya percaya deh Tuhan itu punya rencana yang indah. Tapi kapan ya? Nah, jadi seolah-olah banyak manusia di zaman sekarang juga yang apa sih namanya meragukan begitu. Tuhan itu kapan sih gitu ya? Kadang kan orang juga suka
ya itu ya suka berdiskusi dan bilangnya begitu. Bukannya saya nggak percaya nih Pak, tapi saya nggak tahu Tuhan ini kapan gitu. Sedangkan nih saya sudah begini, sudah begitu, ini waktunya udah mepet, udah begini, udah begitu. Itu yang menjadi sebuah ketegangan bukan dalam hidup kita. Dan saya percaya mungkin Bapak dan Ibu juga pernah begitu ya, merasakan hal itu. Iya sih, benar sih, saya percaya nih Tuhan bakal bertindak. Tapi kok saya udah doa begitu ya, ini udah makin hari ya, udah makin seminggu, ntar udah dihitung nih 5 hari, 4 hari, 3 hari, udah makin keringet dingin kalau doanya begitu ya. Kejadian nggak sih nih gitu ya, bakal dikasih nggak sih? Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan seringkali juga dikritik oleh manusia gitu ya, bahwa dengan kata lain gitu ya, ada orang-orang yang bisa bilang, Tuhan lain kali tuh jangan mepet-mepet ya gitu ya. Sama kalau kita sama manusia gitu ya, sama misalnya teman kerja kita, teman pelayanan, lain kali kalau datang jangan mepet-mepet ya gitu. Sama ini juga, lain kali Tuhan juga kalau ngasih berkat jangan mepet-mepet ya, deg-degan nih sayanya nih ya gitu. Mirip kayak misalnya nungguin pemusik gitu ya, nungguin yang organ belum datang-datang misalnya, atau yang nyanyi belum datang-datang. Atau saya mungkin yang khotbah belum datang-datang gitu ya, Bu Muara udah keringet dingin, saya nih yang gantiin khotbah nih kan gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah yang perlu kita juga sama-sama ingat bahwa jangan sampai kita jadi orang-orang yang kemudian meragukan gitu deadline-nya Tuhan. Karena di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi Tuhan sendiri sudah mengatakan bahwa di mata Tuhan ada pola pikir sudut pandang yang lebih dari sekedar sudut pandang kita ini. Gitu ya. Dan bagi Tuhan, semuanya ini sudah sesuai dengan waktunya, sudah sesuai dengan deadline-nya masing-masing. Maka dari itu, mari kita bersama-sama pada sore hari ini mengingat bahwa kalau tidak atau belum terjadi, maka memang belum saatnya. Kalau Tuhan sudah melakukan, sudah melaksanakan janjinya itu, berarti memang itulah waktunya yang tepat. Tidak ada skenario di mana Tuhan itu lagi lupa, lagi sibuk gitu ya, ngurusin yang lain dulu. Tidak ada. Apalagi Tuhan sengaja mengulur-ngulur waktu. Dan itulah yang harusnya juga membuat kita semakin memiliki kesadaran buat bisa menyelaraskan, menyamakan tujuan kita, rencana kita itu dengan rencananya Tuhan. Nah, tetapi juga saya pernah mendengar Bapak Ibu Saudara, ada yang bertanya begini, oke, kalau misalnya Tuhan pengen kita taat gitu ya, lah ngapain Tuhan ngasih kami ini, kita ini manusia, kehendak bebas? Kan Tuhan kasih kita kehendak bebas untuk milih gitu kan. Kita dikasih kreativitas buat planning. Nah, kalau misalnya semuanya udah diatur sama Tuhan, kenapa sih harus Tuhan jadikan serumit ini? Kan gitu ya. Dan kita tahu bahwa memang ada poin tentang kehendak bebas di dalam iman kita juga ya, bahwa manusia itu dijadikan beda dengan makhluk yang lain. Kalau hewan itu kan didasari oleh naluri gitu ya, insting. Maka mereka bertindak. Tapi kalau kita kan lebih, kita dikasih akal budi, dan juga kita dikasih kehendak bebas. Dan ini sebetulnya juga tidak jauh-jauh dari kepercayaan kita bahwa manusia memang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, bukan gitu ya. Marilah kita menciptakan manusia gitu kan, sesuai dengan gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, kan begitu. Kejadian 1 ayat 26. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi kita sudah bahas, bahwa memang kita diciptakan sesuai dengan gambar rupa Allah. Ada yang seperti Allah gitu ya, diambil dari inspirasinya Allah sendiri.
Tetapi kan ada hal-hal yang kita nggak punya. Kita nggak tahu loh, masa depan itu seperti apa, tidak seperti Allah, ya kan? Kita nggak punya power untuk betul-betul bisa mengintervensi rencana, tidak seperti Allah. Lalu kenapa kok Tuhan menjadikan kita makhluk dengan kehendak bebas? Kita kok boleh milih? Nah, pernah nggak sih Bapak Ibu berpikir seperti itu? Tuhan, kalau memang Tuhan pengen saya taat tuh ya Mbok ya, jangan dikasih pengen ini, nggak dikasih pengen itu, jadi itu nggak ribet Tuhan, kan gitu. Tapi mari kita berpikir seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan ciptakan manusia tanpa kehendak bebas, ya, lalu Tuhan bilang, kasihilah aku, berdoalah kepadaku, puji namaku. Terus kita ngelakuin semua nih, kita doa, kita sembah, kita muji nama Dia, kita ke gereja tiap hari Minggu, ya bahkan hari Kamis juga ikut persekutuan. Tapi kita kayak robot, karena kita nggak dikasih kehendak bebas, gitu ya. Ya kita memang sudah otomatis pasti akan menuruti. Nah kira-kira apakah itu hubungan yang punya kasih? Bisa nggak sih bisa dibilang apakah itu bisa dibilang kita mengasihi? Apa nggak beda dengan robot yang memang sudah programnya begitu kan? Nggak ada lagi pilihan buat dia. Ya memang udah begitu kok. Makanya kan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya seorang anak nih, ya, kemudian kita lihat kok perbuatannya begini ya, kok kebiasaannya jelek ya. Apakah kita salahkan anaknya? Biasanya kan enggak. Kita langsung mikirnya gini, ini orang anaknya siapa sih kan gitu. Kok wadung banget sih gitu kan. Wah, jadi kita masih berpikir bahwa si anak ini belum mandiri, belum bisa memilih pilihannya secara sadar gitu ya. Dan orang tuanya lah yang punya andil gitu ya, supaya anak ini bisa berkelakuan baik. Tetapi coba kalau orang gede, orangnya udah dewasa, bisa kan kita bisa bilang, loh kok dia begitu sih? Kita nggak lagi bilang anaknya siapa sih, orang udah kumisan begitu kan, nggak mungkin ditanya lagi anaknya siapa sih nih gitu kan, enggak. Kita langsung bilang bahwa wah salah nih. Kenapa? Karena menurut pandangan kita pun juga sudah dewasa, udah bisa milih sendiri, sudah punya kemandirian dan kesadaran gitu, udah nalarnya itu udah jalan. Nah begitulah Tuhan juga ingin kita semua anak-anaknya ini bisa mencintai, mengasihi Dia. Memang mencintai karena kita pilih untuk mencintai Tuhan, bukan karena sesuatu yang otomatis, gitu ya. Apa bedanya Tuhan ngomong sama komputer kan? Ngobrol sendiri, tanggepin sendiri gitu kan, tinggal program aja nih. Tiap hari kayak saya program nih ya. Saya program, komputer saya bilang, Pak Modi ganteng gitu kan. Nanti kan jadi saya tiap hari, halo gitu ya. Terus nanti komputer jawab, halo Pak Modi ganteng kan gitu. Tapi kan apa bagusnya gitu ya? Yang bilang juga udah diprogram sendiri. Yang benar kan kalau misalnya saya nggak kenapa-kenapa terus ada yang bilang, ih Pak Modi ganteng hari ini, itu kan bener gitu ya, beneran ganteng berarti. Nah, jadi seperti itulah, ada sebuah kesadaran pilihan, dan kita manusia diberikan kehendak bebas sebetulnya kan untuk itu. Dan kalau kita lihat ibu-ibu sekalian ya, sekarang jadi ibu-ibu nih semuanya, kalau kita lihat pilihan dalam hidup ini cuma dua, seperti kisah Kejadian yang kemarin dikhotbahkan Pak Iman. Ya, antara pilih kehendak Tuhan atau di luar kehendak Tuhan. Dan skenario pilihan bebas itu mulainya ada di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 ketika Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, seluruh pohon gitu ya di taman ini kamu boleh makan buahnya kecuali satu, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itulah saat pertama di dalam Alkitab manusia itu diberikan sebuah pilihan. Dan benar kan cuma dua ya, antara ikut suaranya Tuhan atau berkelakuan di luar suara Tuhan. Tapi bebas, boleh milih. Dan disitulah manusia kemudian gagal, bukan?
Nah, ini yang menarik. Justru ternyata manusia itu punya kecenderungan kalau udah dikasih pilihan bebas, ya udah bebas aja gitu. Sesederhana pengen nggak diatur, gitu ya. Dulu waktu di Pekalongan saya juga lihat ada banyak anak-anak muda yang ikut-ikutan jadi anak pang, Bapak Ibu. Ya mereka itu terus kemudian nongkrong sampai malam-malam pakai baju hitam-hitam gitu ya. Kalau konser, rame tuh ke stadion itu. Tapi nggak tahu tinggal di mana ya, di jalan aja begitu. Kadang juga mereka naik Vespa yang udah dipretelin itu sampai nggak jelas bentuknya. Nah terus kemudian mereka pergi ke luar kota gitu ya. Karena kalau saya tanya-tanya, latar belakang mereka ini dari keluarga yang memang broken home. Dan mereka tidak mau diatur akhirnya. Karena mereka ngerasa orang tuaku ini tidak sayang sama aku, makanya aku cari kebebasan di luar. Daripada aku di rumah tersiksa, mending aku keluar sekalian. Tapi kemudian akhirnya kebebasan mereka nggak ada tujuannya, bukan? Akhirnya kebebasan itu jadi sesuatu yang nggak membawa berkat. Gitu. Dan tidak selalu, kalau menurut saya juga, apa yang bebas itu lebih baik daripada apa yang bisa diatur. Kehidupan itu perlu keteraturan. Baru semuanya jelas. Coba kalau misalnya kita di jalan, semuanya pakai kode etik masing-masing gitu ya. Yang satu bilang 100 km nggak apa-apa, terabas aja gitu ya. Yang satunya 20 km, 30, hati-hati gitu ya, sampai gemeteran gitu jalannya. Akhirnya nabrak gitu. Karena standarnya nggak ada. Tidak ada sesuatu yang kemudian mengatur nih kehidupan bersama. Nah, seperti itu juga kehidupan kita kalau kita hanya sekedar nih, kan manusia, bebas dong gitu ya. Kita itu kan ciptaan udah dikasih akal pikiran, bisa mutusin sendiri. Ngapain lagi harus tanya-tanya sama Tuhan? Ya udah, itu ya akhirnya kebablasan. Hanya untuk bebas saja supaya tidak mau diatur. Padahal kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan meskipun dia punya kehendak bebas gitu ya, dia bisa berkehendak terserah Tuhan kan mau ngapain kan, mau ngapain hidup ini juga terserah Tuhan gitu. Tetapi Tuhan selalu menempatkan kebebasannya itu dalam rangka untuk membuat manusia itu punya hidup yang baik, punya hidup yang bahagia. Makanya Tuhan kasih kita peraturan gitu ya, dia buat semua peraturan itu, dia atur cara hidup kita, dia atur supaya kita tuh bisa mendekat gitu ya, jadi satu kumpulan umat percaya. Bukan apa-apa. Karena Tuhan pengen hidup kita bahagia, dan kebahagiaan itu ada di dalam hidup bersama Tuhan. Nah, dari sinilah Bapak Ibu Saudara ya. Dari tadi kita sudah berdiskusi tentang siapa yang berkuasa untuk berkehendak, dan kemudian apakah Tuhan itu ngasal gitu ya dalam melaksanakan rencananya. Kenapa manusia diberikan kehendak bebas? Sekarang kita sudah punya benang merahnya, gitu ya. Bahwa meskipun manusia diberikan kehendak bebas, tetapi itu hanya karena Tuhan ingin kita itu jadi rekan sekerja yang betul-betul bisa diajak berelasi dan bisa dengan sadar itu taat dan kemudian mau ikut rencananya. Dan kita pun juga sudah diingatkan hari ini bahwa kalau kita punya kehendak, tetapi kita tidak menyesuaikannya itu dengan rencananya Tuhan, lalu kemudian siapa yang bisa menjamin bahwa rencana itu bisa terlaksana? Nah, saya mau menutup pada hari ini renungan ini dengan sebuah ilustrasi. Jadi saya kembali nih ya, pernah mendengar lagi pendeta sedang sharing tentang pengalamannya mengobrol dengan seorang jemaat, karena jemaat ini unik hobinya. Jemaat ini pencinta kegiatan berkuda, jadi luar biasa ya, hobinya nih beda nih daripada yang lain. Lalu kemudian kata jemaat ini kepada sang pendeta, Pak, kita itu sebagai orang-orang yang suka berkuda, kita tahu loh, kuda yang mahal itu yang mana? Wah, kok bisa gitu ya? Iya, kuda yang paling mahal itu kuda yang paling taat. Masih bingung gitu ya Pak Pendetanya. Gimana cara nentuinnya? Gimana cara nilai kuda ini taat atau enggak?
Nah, ada caranya. Jadi kuda-kuda itu kemudian dibariskan, misalnya 5 kuda gitu ya. Kemudian di depan mereka itu sudah ada makanan satu-satu. Nah, mereka sengaja dibuat lapar dulu gitu ya, nggak dikasih makan dulu supaya nanti ketika dilepas, mereka sudah dengan insting langsung pergi ke makanan di depannya. Betul lah, dilepas begitu ya. Lalu kemudian ketika kuda-kuda ini berlari menuju makanan itu, lalu kemudian kuda-kuda ini masing-masing dipanggil namanya satu-satu. Nah, kuda yang paling mahal adalah ketika kuda itu mendengar namanya dipanggil, langsung belok. Langsung berbalik menuju ke pelatih. Nah, kuda yang murah itu yang terus saja dia ya, makannya dipanggil-panggil terus gitu ya. Bejo, 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 bejo gitu kan. Enggak, terserah, enggak peduli, makan aja dia gitu ya. Itu kudanya mendingan buat apalah gitu ya. Nah, kalau ini kuda mahal ini, wah ini yang nantinya bisa dipakai berkuda gitu ya, olimpiade apa segala macam. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, kuda aja yang taat dinilainya itu mahal. Gitu ya. Apalagi kita anak-anaknya, anak-anak Tuhan ini kemudian bisa taat, bagaimana tidak Tuhan bisa menilai kita satu-satu. Dan juga untuk rencana-rencana kita, ya kehendak kita ini bisa kemudian Tuhan buat berhasil. Jadi sekian, ibu-ibu sekalian, renungan pada hari ini. Semoga kita bersama-sama ya diingatkan kembali bahwa kita punya Tuhan yang bisa membuat rencana kita berhasil karena dialah satu-satunya Allah. Amin. Ya, seperti biasa, seperti pertemuan-pertemuan kemarin, saya selalu membuka untuk sharing atau untuk bertanya untuk 3 orang saja. Nah, silakan bisa langsung saja. Saya cukup. Cukup, Bu, ya. Mungkin yang lain? Ya. Oke, kalau tidak ada mungkin bisa kita lanjutkan saja ya. Saya ingin share screen lagi ya, Ibu-ibu. Ya. Oke. Mari kita bersama-sama kita masuk ke dalam persembahan seperti biasa. Untuk Bapak Ibu yang bisa ke gereja dan punya kerinduan untuk tetap mempersembahkan sebagaimana kita biasa kalau di PRT, bisa di hari Minggu nanti kemudian memasukkannya ke dalam kantong persembahan yang ada ya. Mari kita bersama memujikan PKJ 242 Seindah Siang Disinari Terang. Disinari terang cara Tuhan seindah petang dengan angin sejuk cara Tuhan dan penyayang dan aku mengasihi dia besar agung dan mulia cara Tuhan
yang tetap semerbak pada Tuhan damainya tetap beserta dan segala Ya, saya stop ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam, ya, kita mau masuk ke dalam doa syafaat, dan kita juga mau berdoa untuk penutup. Nah, untuk ibu-ibu sekalian, dipersilahkan kalau memang ada pokok doa yang mau didoakan. Kesehatan aja Mas semuanya. Oke, ya. Ada lagi mungkin? Ya Pak Modi. Ya. Ya, tolong didoakan perumahan kami lah, perumahan Biskarwangi yang sedang semi lockdown. Oke, ya, kita Itu aja doakan ya. Pak, terima kasih. Siap. Baik, kalau begitu ibu-ibu sekalian, marilah kita bersama-sama kita tutup dalam doa, lalu kemudian kita akhiri dengan doa nyanyian Bapak terima kasih ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami kembali diingatkan bahwa Tuhanlah yang berkuasa untuk berkehendak. Bahwa kehendak-Mu pasti terjadi, meskipun kami masih terus belajar untuk mencari apa kehendak-Mu dan kapan waktu-Mu yang tepat itu. Maka berilah ya Tuhan, pada hari ini juga kami semua hati yang mau dengan rendah mau belajar untuk mencari kehendak Tuhan, mau juga tunduk di dalam kasih Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh rencana dan kehendak kami kepadamu, supaya Tuhan buat menjadi selaras, menjadi seiring dengan apa yang Tuhan mau. Ampunilah kami juga ya Tuhan, kalau kami sebagai manusia seringkali mempunyai keinginan yang di luar kehendak Tuhan. Dan kami pun selalu ingin untuk bertindak lebih cepat dari waktu Tuhan. Kami selalu menolak apapun yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan kami. Didik kami terus ya Tuhan, supaya kami ini mau terus diarahkan kepada rencana Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga mau terkhusus berdoa untuk Perum Sekarwangi, di mana Pak Widodo, Pak Malau, Bu Muriani, Opung Tambunan tinggal. Kami berdoa untuk beliau-beliau juga ya Tuhan yang tinggal di perumahan yang pada saat ini sedang menjalani semi-lockdown. Tuhan sendirilah yang melindungi baik jemaat kami di sana maupun juga lingkungan di situ, supaya pandemi yang terjadi di sana dapat berangsur-angsur membaik, dan semua orang juga yang pada saat ini terkena virus pun juga dapat Tuhan pulihkan. Dan kami juga berdoa untuk setiap lingkungan rumah kami ya Tuhan masing-masing, di wilayah kami masing-masing, supaya Engkau juga jagai dari segala macam virus-virus, penyakit, dan juga mara bahaya yang lainnya, supaya kami pun bisa tetap tinggal dengan aman tentram, dan juga dapat beraktivitas dengan lancar. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk segala rencana kami yang mungkin pada saat ini tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Apapun itu ya Tuhan, untuk pekerjaan kami, untuk keluarga kami, baik itu yang bersama kami di rumah maupun juga yang sedang jauh, kami pun juga berdoa bagi mereka. Kami juga mau berdoa ketika mungkin ada pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi oleh warga jemaat kami, masing-masing diri kami ya Tuhan.
karena kami percaya Engkaulah yang maha mengetahui, dan Tuhan sudah punya rencana untuk bisa mengeluarkan kami dari masalah-masalah kami ini. Dan kami pun akan semakin bisa melihat adanya tangan Tuhan yang kuat, yang menggenggam kami untuk bisa terus berjalan, walaupun di tengah-tengah lembah kekelaman. Ya Tuhan, kami juga mau serahkan seluruh rencana pelayanan GKI Cibadak ke depannya, terkhusus juga untuk ibadah Kamis online ini, supaya dapat semakin memberkati baik itu jemaat maupun juga simpatisan GKI Cibadak ya Tuhan. Terima kasih. Inilah seluruh doa kami, dan ketika kami juga akan menyelesaikan ibadah pada sore hari ini, tuntunlah kami ya Tuhan dalam sisa hari ini, dan lindungilah kami di dalam istirahat malam kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita pujikan Bapa, terima kasih. Dengan ini, Ibu-Ibu sekalian, berakhirlah persekutuan kita di Kamis sore ini. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Semoga menjadi berkat bagi Ibu-Ibu sekalian. Dan sampai jumpa ya nanti di persekutuan Kamis berikutnya. Nah, jangan live dulu, kita mau foto dulu ya.